Nah, praktikum hari ini kita gunakan untuk reschedule dari week 13 yang kemarin. Week 13 kemarin yang sesi 3 kan bertepatan dengan libur lebaran kan ya. Nah, hari ini kita gunakanlah untuk sebagai jadwal pengganti dari week 13. Seharusnya kan hari ini tuh jadwalnya kalian mengerjakan tugas kelompok, tapi kita gunakan aja yang untuk week 13 ini daripada mencari jadwal lain ya. Nah, yang di week 13 ini kan mengenai makro dan switchboard. Jadi di akses itu kita bisa membuat makro, maksudnya kalau makro itu misalnya kayak tombol-tombol yang bisa digunakan, misalnya kalau untuk menyimpan, nah kita menggunakan tombolnya itu, misalnya dia menyimpan data yang udah kita masukkan, atau untuk kembali ke data selanjutnya seperti itu. Nah, jadi di sini makro itu kita gunakan database NotQueen. Nah, yang pertama itu di praktikum kemarin kan kita udah buat form supplier kan. Nah, di sini di nomor 1 itu kita gunakanlah form supplier itu, kita tambahkan makronya. Makronya kita gunakan itu untuk maju, untuk ke next, ke data selanjutnya, terus ke data sebelumnya, lalu untuk ke data yang paling terakhir dan data yang paling awal, lalu untuk menutup formnya ini, lalu untuk melakukan refresh. Contohnya itu, ini, bentar aku coba tampilkan. Ini aku ada buat nih, misalnya seperti ini kan yang form supplier nih. Awalnya kan dia hanya data ini nih, formnya aja. Nah, kita mau buat nih makronya itu biar dia bisa menavigasi form kita. Jadi misalnya ini kan supplier ID-nya kita di yang nomor 1. Nah, kita mau melanjutkan ke yang nomor 2. Kita next, nah ini dia jadi nomor 2. Terus kita pilih mas, itu nanti dia ke data yang paling terakhir. Nah, data yang paling terakhir itu adalah data supplier ID-nya 29. Lalu yang first itu data yang paling pertama, ke 1. Lalu untuk refresh, misalnya ini untuk refresh, lalu untuk nge-close formnya ini. Nah, ini kan di sini lagi terbuka nih form suppliersnya. Kita close. Tuh. Jadi dia form suppliernya itu terclose. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari desain punya itu, ini kita pilihnya itu dari kontrol yang button. Nah, ini button. Tuh. Nah, di sini ini bisa kalian pilih bagian itu nanti yang makro. Jadi kalau misalnya kita tambah nih, misalnya di sini nih. Nah, ini kita bisa pilih komennya itu komen yang mana, apa actionnya. Tuh, misalnya gini.
Nah, kalian bisa menambahkan makronya itu dari create, kemudian ada makro nih. Nah, bisa kalian tambahkan, kalian mau ke apakah go to record, maksudnya langsung meloncat. Misalnya kita lagi di data yang pertama, terus kita mau meloncat ke data yang kelima. Jadi go to record, ini bisa kalian pilih sih. Pilih aja mau yang mana. Ini misalkan next record. Bisa kalian bikinlah makronya itu untuk membuat makronya. Nah, kalau misalnya ini yang nomor 2 ini, ketentuannya itu nanti kan ada buttonnya si delete. Button delete itu kalau misalnya kita klik, dia akan mengeluarkan suara beep, suara peringatan, terus nanti ada message box-nya itu. Misalnya contoh tampilan itu, nah ini misalnya. Jadi ketika kita klik tombol delete-nya, dia akan memunculkan suara. Ini suara apanya? Tombol delete-nya ada nggak kedengar di kalian? Kedengaran nggak di kalian tombol ini? Enggak, Kak. Ini kedengaran nggak? Udah kedengaran, Kak. Nah, jadi dia ketika kita klik, nanti dia akan mengeluarkan suara kayak peringatan gitu lah kan. Kalau misalnya kita mau mendelete sesuatu kan biasanya ada peringatan dari Windows kita. Nah, di seperti itu. Jadi ketika kita klik, dia akan mengeluarkan suara, lalu muncullah message box itu, attention, are you sure, want to delete. Pilihan itu yes atau no. Gitu. Ya, itu untuk yang makro. Nah, kemudian ada switchboard. Ini switchboard. Switchboard. Nah, kalau switchboard itu maksudnya kita mau menggunakannya misalnya dia tampilannya seperti ini kan. Jadi ada pilihannya nih. Nah, dari pilihan-pilihan ini kita bisa menavigasi kita mau ke mana nih. Kalau kita pilih yang form mahasiswa berarti dia akan menampilkan form mahasiswanya. Itu gunanya switchboardnya. Jadi kegunaan switchboard sama makro ini sama-sama menavigasi. Bedanya kalau makro itu dia menavigasi di dalam datanya, bisa ke data next, data selanjutnya. Jadi dia hanya berfokus ke satu form itu aja. Nah, kalau switchboard itu dia bisa menavigasi ke seluruh form yang ada di MS Access kita. Gitu. Nah, kemarin itu kan kita udah buat nih form mahasiswa, form dosen, form jadwal kuliah, form mata kuliah, kemudian reportnya. Nah, ini untuk switchboard ini kita akan menggunakan database akademik 2 ya. Nah, misalnya kalau kita lihat di aksesnya itu dia seperti ini jadinya. Nah, di sini switchboardnya. Kemudian kalau misalnya kita pilih form mahasiswa, nanti dia akan masuk ke form mahasiswa yang ini. Misal kita pilih nih form mahasiswa. Nah, masuklah dia ke formnya mahasiswa. Gitu. Jadi kalau kita pilih form dosen, masuklah dia ke form dosen. Terus form jadwal kuliah, terus report mata kuliah. Gitu. Nah,
Jadi seperti itu. Kalau misalnya kita lihat desainnya itu, misalnya desain. Di sini kalian bisa masukkan embedded macro itu seperti ini. Jadi kalau misalnya komennya yang pertama itu kan switchboard ini kan ada. Nanti kan kalau misalnya kita tampilkan ini yang pertama, ini yang kedua, ketiga, keempat, kelima gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita pilihan pertama, jadi nanti dia akan masuk ke nggak tahu sih kenapa bisa jadi closing. Ya aku nggak tahu sih kenapa bisa dia malah jadi ke situ sih. Ya pokoknya itulah, nggak tahu ini kenapa bisa ke situ jadinya yang on clicknya ini. Itulah kira-kira tampilan seperti ini. Kurang tahu kenapa bisa ke situ. Oh, dia ini dia menggunakan tabel, jadi dia per argumennya itu
dia akan mengarah ke tabel ini. Jadi kita buat tabel baru. Jadi nggak harus satu persatu item yang kita pilih. Cuma ini ini 78 harusnya enggak. Karena 78 itu kan nggak ada. 6 juga enggak. Harusnya cuma yang komen 1 ini. Cuma komen 1 harusnya. Oke. Ya kira-kira seperti itulah tampilannya. Itu untuk switchboardnya. Nah, kemudian selain makro dan switchboard, kalian balik lagi nih untuk buat query. Jadi dia biar kalian lebih terbiasa lagi untuk membuat query. Nah, query-nya itu untuk ini yang key fakultas, key lecture, key perkuliahan. Ini udah paham lah ya cara membuat query-nya, nggak perlu ditunjukkan lagi bagaimana tampilan query di MS Access-nya. Oke. Nah, ini kalian kerjakan dikumpulnya seperti biasa hari ini jam 9 malam. Oke. Nah, itu untuk penjelasan mengenai praktikum hari ini. Nanti aku buat slide-nya. Untuk tugas kelompok gimana, Dek? Progresnya? Izin bertanya, Kak. Ya, Dek. Izin bertanya, Kak, di bagian yang membuat DML kan, Kak? Ya. Berarti kan kita memasukkan datanya sendirinya itu, Kak? Insert into itu, Kak? Oh iya, Dek. Yang insert kan? Iya, Kak. Soalnya kan, Kak, kan kami ada yang itu, Kak, untuk users dia kan, Kak, ada atributnya password. Jadi waktu kami diskusi kemarin, sebagai contohnya itu kami ngelihat langsung dari database yang udah dipakai di PA kan, Kak. Itu udah ada akun yang terdaftar, Kak. Jadi datanya udah ada masuk. Terus di bagian password itu kan, Kak, aku boleh share screen, Kak, sebentar. Boleh, Dek. Izin share screen ya, Kak. Oke. Jadi kan, Kak, dari yang udah ada akun yang terdaftar itu kan, Kak, dia bentuk passwordnya kayak gini, Kak, karena dia dirahasiakan. Ini kami ngikuti ini, Kak, atau kami buat sendiri dia, Kak? Ini kalau
maksudnya ini mau insert DML kan. Nah, Iya, kalau insert DML itu ini kan menggunakan hashing. Nah, hashing itu ya udah kalian cari aja dulu dari internet ada nggak hashing online. Kalau misalnya nggak ada hashing online, ya udah nggak usah di hashing untuk masukkan ke tabelnya. Jadi misalnya kalau ada hashing online-nya, jadi insert di bagian password nanti masukkan aja hasil dari hashing online itu. Nah, kalau misalnya nggak ada hashing online, ya udah passwordnya apa yang misalnya admin, passwordnya admin gitu. oh, baik Kak. Terima kasih Kak. Oke, Izin stop share ya Kak. jadi yang lain gimana? Kemarin di sesi sebelumnya kan masih 2 kelompok kan ya yang kulihat IRD-nya. Yang lain gimana IRD-nya? Izin Kak, izin bertanya Kak. Jadi, Ini kan Kak ada untuk DML. Untuk DML ini untuk DML di bagian sejarah ikan kami Kak. Jadi entity kami di sejarah ikan itu, atribut kami di sejarah ikan itu ada ID, deskripsi, image, judul, sama ID admin. Nah, kebetulan kan Kak, kan di sini diminta dummy datanya itu minimal recordnya itu ada 10. Sedangkan untuk ikan yang ada di website kami itu ada 5 Kak. Gimana gitu Kak datanya jadinya? dummy datanya 10. Bukannya 5 kemarin yang dibilang Kak Nova? Di sini dibikin Kak, lakukan pengisian data dengan menggunakan dummy data sebanyak minimal 10 record untuk untuk setiap tabel. Itu kalau misalnya jenis ikan kalian ada berapa banyak? Ada 5 Kak. Nggak bisa tambah ya? Kalau sesuai data yang di website 5 sih Kak. Emang harus 5. Maksudnya Kak? Data yang di website itu emang harus 5. Iya Kak, karena 5 jenis ikan yang dijual Kak. Hanya 5 jenis ikan. Emang di penjelasan PA kalian emang harus 5 ya gitu. Maksudnya Kak? Ini kan misalnya kalian kan kayak menjual ikan nih. Penjualan ikan itu emang dibatasin 5 jenis aja. Enggak sih Kak, cuman untuk ikan yang kami masukkan itu atau 5, atau bisa nggak Kak kalau misalnya data ikannya itu diulang-ulang? Jangan dong. Gak bisa memang ditambahin deh jenis ikannya. Izin menjawab Kak, kalau untuk menambah itu sesuai yang klien kami Kak. Jadi nggak ada ikan tambahan jadinya Kak. Emang itu dari klien Kak. Ada ya. Ribet juga. Bentar. Jadi kalau misalnya Izin Kak, ini atau bisa dia Kak kami tambahkan ikan, tapi ikan itu bukan nggak sesuai di website kami. Misalnya jadi tambahan gitu lah dia Kak, karena kan 10 record yang diminta. iya, maksudku gitu aja, gak usah. Kita kan hanya melihat ke database-nya aja.
Kalau misalnya di website kalian nggak menampilkan itu nggak masalah. Oh, oke Kak. Berarti untuk lima jenis ikannya itu lagi nggak apa-apa nggak kami bikin sesuai database kami kan Kak? Sesuai website kami. Nggak apa-apa deh. Kak, terima kasih Kak. Oke. Yang lain gimana? Kelompok yang lain kemarin kan yang ini yang IRD itu masih 2 kelompok. Kelompok yang lain gimana, Dek? Yuk, dari kelompok lain silakan ditampilkan, Dek, IRD-nya. Yuk. Di sininya masih kedengaran ya suaraku? Kedengaran Kak? Ada yang mau menampilkan IRD-nya lagi? Kalian ada berapa kelompok, Dek? 18 kelompok Kak. 18 ya? Iya Kak. Kemarin itu yang udah ngasih tunjuk ininya IRD-nya itu kelompok berapa aja? Izin Kak, dari kelompok 15 Kak. Kelompok 15 sama kelompok berapa? Kemarin ada tuh. Yang ini, yang inventory sama yang ikan. Yang ikan kelompok berapa? Kelompok 15 Kak. Oke. Yang ini, yang inventory kelompok berapa? Izin Kak, kelompok 13 Kak. Kelompok 13. Nah, kelompok yang lain gimana? Kelompok 12. Izin ke sarana dan prasarana Kak. Kenapa? Kelompok 12. Kelompok 12 topiknya sarana dan prasarana Kak. Ya, nggak mau menampilkan IRD-nya. Atau udah cukup? Ini kemarin dari Bu Herna udah bilang sama aku,
untuk ngecek ini kalian, IRD kalian mengenai yang translation-nya. Jadi kalau misalnya ada yang kardinalitasnya many to many, itu kan akan membentuk tabel baru. Nah, rata-rata kalian itu desain IRD itu, desain database-nya itu salah di bagian situ, salah di bagian many to many. Nah, ini aku udah ngasih kesempatan ya untuk kalian ngasih tunjuk IRD kalian, biar perbaiki. Aku kasih saran bagaimana biar lebih mudah, lebih pas database-nya. Jadi nanti karena kan dari modeling ini kan nanti itu yang menggambarkan bagaimana di database kalian. Jadi kalau misalnya di model kalian ada 3 tabel, 3 entitas, ya di database akan ada 3 tabel itu. Dan 3 tabel itu hubungannya, relasinya itu ya sesuai dengan desain kalian, bagaimana di IRD. Jadi kalau di IRD many to many, di database kalian pun harus many to many. Gitu. Jadi kalau misalnya, ini aku udah ngasih kesempatan ya untuk ngasih tunjuk. Dari tadi aku udah nanya-nanya siapa yang mau nunjuk IRD-nya, siapa yang mau menampilkan hasil progres tugas kelompoknya. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau diperbaiki, menurut kalian itu udah pas, udah benar, udah apa. Tapi aku nggak ini ya, nggak bertanggung jawab ya kalau misalnya ternyata punya kalian itu salah. Izin Kak, Ya, bisa kelompok 12 share screen IRD-nya Kak. silahkan deh. Makasih Kak. Udah nampak share screen-ku Kak? Jadi udah. Oke. Dijelaskan dulu deh secara singkat. Ini maksudnya gimana prosesnya? Ini sistem yang mau kalian bangun itu seperti apa? Coba dijelaskan dulu singkat. Sistem kami nanti dia user yaitu Civitas Del bisa melakukan secara online melapor kerusakan sarana dan prasarana di IT Del yang ditemukannya Kak. Lalu user juga bisa mendownload file SOP, jadwal kerja maupun jadwal pemeliharaannya yang disediakan di sistem itu Kak. Kalau untuk seorang adminnya nanti bisa melihat hasil inputan lapor yang dilakukan oleh user dan bisa menambah ataupun mengelola jadwal kerja yang akan diunduh oleh user nanti, Kak. Seperti itu, Kak. Nah, ini kita bahas ke ini dulu ya, ke translation-nya dulu ya. Di sini ada kamu buat admin sama user itu berelasi, ya kan? Di sini. Nah, ini berelasi kan. Nah, kalau kayak yang udah kita pelajari di praktikum, kalau misalnya dia berelasi, dia harusnya ada tanda-tanda relasinya berupa atribut. Nah, di atributnya itu adalah foreign key. Nah, antara user dan admin ini foreign key-nya kemana? Jadi kalau misalnya gitu deh, kalau misalnya kalian mau membuat IRD, desain database, coba kalian bayangkan aja dulu. Kalau misalnya pertama, tabel-tabel apa aja yang diperlukan untuk sistem kalian? Kalian membutuhkan tabel admin, user, lapor, sama jadwal.
Terus buat aja dulu data-data si lapor itu apa aja yang diperlukan. Kemudian bikinlah relasinya. Nah, relasinya ini bukan berarti karena si admin bisa karena si admin nanti bisa mengubah-ubah data si user, maka dia berelasi. Enggak gitu. Berelasi ini maksudnya ini kayak menunjukkan kepemilikan gitu. Jadi kalau misalnya lapor sini dia bisa dimiliki oleh si user kan, karena si user yang membuat. Jadi tanda-tandanya itu kita data nih, user mana yang membuat laporannya gitu. Terus si admin ini juga bisa memiliki si lapor. Tanda-tandanya apa? Kita data juga admin mana yang memiliki data laporannya. Misalnya kan ada kan, nanti kan di satu itu kan data lapor itu kan ada kolom-kolomnya di sini nih datanya, data yang pertama, data yang kedua, data yang ketiga, data yang keempat. Nah, si user membuat data yang pertama. Jadi kepemilikan data yang pertama ini milik siapa? Milik user yang ID-nya 3. Nah, data laporan yang kedua ini milik siapa? Milik user keempat. Jadi ada kepemilikannya. Terus untuk si admin diperlukan nggak kepemilikan di lapornya itu? Dia bisa diperlukan misalnya untuk menerima laporannya, menyatakan bahwa laporannya itu udah dibaca misalnya gitu ya. Menyatakan laporannya itu udah dibaca atau udah dilaksanakan. Nah, siapa yang bertanggung jawab akan status laporan itu, bahwa laporan itu emang udah dibaca, siapa yang mempertanggungjawabkannya. Nah, di situ berarti kita perlukan data si admin yang bertanggung jawab ini. Misalnya data laporan yang pertama itu yang dibuat oleh si user 3 itu disetujui oleh admin yang keempat. Nah, itu. Jadi kelihatan semua di tabel ini siapa yang melakukannya. Nah, sekarang yang kalian lakukan di admin dan user ini, kalau misalnya dia memang mau menghapus usernya, perlu nggak dicatat siapa yang menghapus, admin mana yang menghapus user itu? Atau kalau misalnya kalian menghapus si usernya, udah data itu hilang. Itu gimana? Kalau admin menghapus user, kayak yang kakak bilang yang kedua, datanya hilang gitu kak. Nah, kalau misalnya emang datanya hilang, berarti nggak ada tanda-tanda relasinya kan. Jadi dia kalau misalnya si admin login, ditengoknya lah data user, udah dihapusnya, udah terhapus gitu aja kan. Iya kak. Nah, kalau seperti itu, dia bukan jadi relasi. Karena kalau relasi ini dia akan menyimpan foreign key di sini. Jadi data itu nggak bisa hilang gitu aja. Kecuali kalau misalnya data kalian itu masih ada. Nah, ini admin ke user itu emang cuma menghapus saja kerjanya. Iya kak, cuma menghapus saja kak.
Ini sebelumnya udah pernah kalian ini nggak? Pernah kalian tunjukkan ke Bu Herna nggak? IRD-nya, Kak. Iya. Kalau IRD belum, Kak. Hmm. Jadi kayak gitu, kalau misalnya ternyata datanya nggak ada menyimpan data-data si admin, berarti nggak perlu di IRD itu nggak perlu berrelasi. Em, Kenapa, Kak? Bisa diulangi, Kak? Kalau misalnya si adminnya itu ternyata tidak data si admin tidak perlu disimpan oleh si user, maka dia nggak perlu berelasi. Karena kan akan hilangnya nanti datanya ini kan, foreign key-nya ini. Kecuali kalau misalnya ada diperlukan data si admin, data usernya. Misalnya untuk mengkonfirmasi bahwa usernya ini sudah terdaftar di aplikasi kalian gitu. Ini fungsinya mirip-mirip kayak relasi melihat. Di website itu kalau kita misalnya mau melihat sebuah data, kita nggak perlu ada relasi ke data tersebut. Karena nanti dia menampilkan semua isi tabel kita. Nggak perlu ada relasi di situ kalau untuk melihat. Baik, Kak. Yang ini melihat ini dihapus saja. Cukup mengunduh aja. Baik, Kak. Ini maksudnya mengunduh ini gimana, Dek? Mengunduh jadwal? Iya, Kak. Iya, Kak. Jadwal kok diunduh? Maksudnya gimana? Jadwalnya berupa dokumen. Iya, Kak. Iya, Kak. Oh. Ini juga sebenarnya aneh sih ya. Karena misalnya jadwalnya dibuat si admin gitu kan. Ini kan jadwalnya yang pertama gitu kan. Terus si user hanya bisa mengunduh jadwalnya aja, nggak bisa memperbarui gitu. Enggak, Kak. Ini jadwal maksudnya jadwal apa sih? Kenapa, Kak? Bisa diulangi, Kak? Ini jadwalnya maksudnya jadwal apa? Jadwal bagaimana? Jadwal kerja gitu, Kak. Jadwal kerja. Iya, Kak. Karena kan kalau itu misalnya jadwal kerja itu hanya dimiliki oleh satu user. Atau misalnya satu jadwal kayak gini lah, kayak jadwal mata kuliah kita lah kan. Nah, jadwal mata kuliah PBD kan cuma satu di hari Jumat misalnya kan. Di hari Jumat itu jadwalnya hanya di jam 8. Nah, tapi satu jadwal ini dimiliki oleh banyak siswa. Itu siswa yang di D3TI gitu. Nah, ini jadwalnya ini apakah seperti itu konsepnya atau satu jadwal itu hanya dimiliki oleh satu user? Banyak user sebenarnya bisa mengunduh satu jadwal, Kak. Yakin? Serius? Yakin gak nih? Tapi di sini
one-nya nih. Iya Kak, terbalik Kak. Loh kok terbalik? Berarti sini one-nya. Berarti satu user hanya memiliki satu jadwal. Karena kan Kak, tadi yang Kakak bilang Kak, kalau satu user itu Kak berarti cuma bisa satu user saja Kak mendownload satu jadwal Kak. Tapi sebenarnya eh, banyak user bisa mengunduh jadwal Kak. Banyak user bisa mengunduh jadwal. Nah, oke. Sekarang pertanyaannya, satu user itu memiliki berapa jadwal? Maaf Kak, bisa diulangi Kak? Satu user itu bisa mengunduh berapa jadwal? Bisa banyak sih Kak. Bisa jadwal kerja nanti diunduhnya, jadwal pemeliharaannya gitu Kak. Berarti many to many. Izin bertanya Kak, sebenarnya kami agak kurang paham di situ Kak. Karena kan Kak, kalau seandainya kan banyak user kan Kak, mendownload, kan Kak, jadi kan Kak, jadwal itu kan ada macam-macam kan Kak. Ada 3 jenis gitu kan Kak. Jadi kalau misalnya user mengklik itu berarti satu jadwal Kak. Apa terbilang many Kak? Ulangi deh, tolong ulangi. Jadi kan Kak, banyak user kan Kak bisa jadwalnya itu kan Kak, kan ada berbagai macam kan Kak, tidak hanya satu doang Kak. Tapi kan Kak, kalau user ingin mendownload dia itu sekali sekali klik lah Kak istilahnya. Tapi jadwal itu sebenarnya ada banyak Kak. Jadi sebenarnya itu one atau many Kak. Oh, oke. Jangan berpatok ke buttonnya deh. Maksud kalian kalau misalnya button itu kan cuma satu klik, misalnya ada button print gitu kan, button download. Nah, ketika kita klik button download, terus terunduhlah semua jenis-jenis jadwal ini. Jadi jangan berpatok ke buttonnya, tapi ke isinya. Jadi kalian bilang tadi jadwalnya itu ada banyak jenisnya nih kan. Misalnya jadwal kayak tadi kan jadwal pemeliharaan, jadwal apa segala macam gitu kan. Nah, berarti si jadwal ini ada menu. Fokusnya ke jadwalnya aja. Fokusnya berarti jadwal itu ada menu. Nah, berarti si user ini apakah bisa memiliki semua jenis jadwal atau hanya satu jadwal aja. Misalnya kayak kalian nih kan, punya jadwal mata kuliah kan, jadwal perkuliahan. Nah, kalian ketika membuka jadwal perkuliahan itu, yang ditampilkan bukan hanya jadwal kalian aja kan, ada jadwal D4 TRPL, ada jadwal D3TK, ada jadwal sarjana gitu kan. Nah, tapi yang kalian miliki itu apakah cuma satu jadwal, cuma satu mata kuliah? Mata kuliah itu kan ada banyak jenisnya. Gimana ya? Um, karena gini deh, kalau misalnya membuat ERP ini, coba bayangkanlah isi dari tabelnya itu nantinya. Isi tabelnya. Misalnya, apa tadi ya? Hmm, bentar.
Nggak bisa annotate lagi ya. Ah, oke, kita fokus. Nah, coba bayangkanlah ya isi dari tabelnya. Oke, tabel user ini gini, di sini kan. Ini tabel user. Ada nanti kan isinya satu user pertama, user ketiga, dua user ketiga gitu kan. Nah, terus ada jadwal, tabel jadwal. Tabel jadwal itu pertama isinya lah dulu ya. Isinya apa aja? Pertama nama jadwalnya, terus tanggal jadwalnya gitu. Nah, ya. Dia membayangkannya itu perlu nggak kalian simpan data admin gitu di sini. Nah, kalau misalnya kalian simpan data admin, apa pengaruhnya? Misalnya jadwal yang pertama itu kalau admin kan karena dia mengelola, dia memang harus kita simpan kan sebagai pertanggungjawabannya. Jadi kalau misalnya dia mau menambahkan data, dia disimpanlah admin itu misalnya admin pertama. Kalau misalnya mau mengupdate, siapa yang mengupdate jadwal ini? Nah, si admin kedua ini kan bisa kita ganti-ganti gitu. Terus siapa yang mendelete gitu, siapa yang lagi mengelola apa lagi? Itu kan paling krusial. Jadi dia ada pertanggungjawabannya. Sedangkan kalau misalnya user mengunduh, apakah ketika kita mengunduh baris yang pertama ini, si user akan berganti-ganti di sini. Nah, misalnya baris pertama ini jadwal yang pertama kan, yang mengunduh itu pertama itu si user yang satu, terus diunduh lagi sama si user kedua. Apakah dia jadi diganti dua atau malah jadi bertambah di sini. Jadi di data setiap user yang mengunduh itu. Kalian simpan nggak data setiap user yang mengunduh jadwalnya? Enggak, Kak. Nggak disimpan? Enggak, Kak. Nah, kalau misalnya nggak disimpan, berarti nggak perlu nih relasinya. Itu sama kayak admin dan user. Perlu nggak disimpan data admin yang menyimpan yang menghapus user. Kan nggak perlu kan, karena datanya akan hilang. Jadi dia nggak perlu. Kecuali kalau misalnya si usernya ini perlu disimpan datanya siapa-siapa aja yang mengunduh jadwalnya. Berarti kan nanti akan ada many to many kan, karena satu user itu bisa mengunduh banyak jenis jadwal gitu. Nah, kalau many to many pasti akan memunculkan satu tabel baru, tabel relasinya. Nah, kalau tabel relasi ini kan dia berupa foreign key. Jadi si ininya ya, misalnya kalau misalnya relasi kan tabel hasil relasi manajemen ini. Jadi karena dia berupa foreign key, kita bisa data banyak. Jadi jadwal yang pertama itu diunduh oleh si user yang pertama, jadwal pertama lagi diunduh oleh user kedua.
Nah, itu kan masih masuk akal kan, karena dia bisa duplikat. Sedangkan kalau jadwal ini kan, kalau misalnya dia one to many, berarti si ID si jadwalnya tetap satu, foreign keys user ini yang harus kita ganti-ganti. Nah, tapi karena kalian bilang ternyata nggak disimpan, nggak perlu disimpan siapa user yang mengunduh, berarti nggak perlu kita bikin relasinya. Paham nggak sih? Paham, Kak. Kalau kalau misalnya disimpannya datanya, ya udah, berarti kayak gini lah. Kalau misalnya memang satu user itu memiliki banyak jadwal, satu user memiliki banyak jadwal, berarti bakal banyak lah. Kalau satu user memiliki banyak jadwal itu berarti nanti isinya itu misalnya kayak PBD gitu kan, jadwal PBD praktikum hanya dimiliki oleh si Herlina gitu. Terus jadwal praktikum sesi 3 PBD hanya dimiliki oleh si Francisca. Jadi jadwal PBD itu ada banyak, tapi kepemilikannya hanya satu, hanya bisa diunduh oleh satu user aja. Itu kalau misalnya yang kalian buat sekarang. Jadi ada jadwal pemeliharaan, jadwal ini, jadwal itu. Nah, jadwal pemeliharaan itu hanya boleh diunduh oleh satu user. Itu yang kalian bikin saat ini. Tapi kalau misalnya emang nggak perlunya di data usernya, ya udah dihapus saja. Baik, Kak. Terima kasih ya, Kak, atas revisiannya. Kalau yang laporannya berapa sih? User membuat laporan. Nah, laporan itu kan dibuat harus kita data kan, emang harus kita simpan kan. Siapa sih yang membuat laporan ini gitu kan? Iya, Kak. Nah, terus laporan ini siapa yang misalnya melakukan aksi pelaporan ya kan, misalnya yang menyetujui gitu kan. Ya enggak? Aksi Iya, Kak. ini apa sih? Gimana? Misalnya si user mau bilang, Pak, segera dilaporin ya, Pak. Segera diperbaiki ya, Pak, gitu. Terus nanti si adminnya bilang, udah diperbaiki, terima kasih, kayak gitu, Kak. Oh iya, berarti emang pas lah. Tapi kan Iya, Kak. perlu persetujuan. Oke. Nah, selanjutnya itu yang perlu kalian perbaiki itu nama ininya, nama tabelnya, nama entitasnya. Lapor itu bahasa Indonesia kan? Iya, Kak. Itu kata kerja nggak sih? Iya, Kak. Nah, sedangkan entitas itu harus kata benda, ya kan? Itu pernah aku bilang kan? Iya, Kak. Nah, terus, nah ini jadwal oke, kata benda. Tapi, kenapa kalian tambahkan S? Jadwal itu kan bahasa Indonesia. Ini sama juga kayak gini. Lapor itu kan bahasa Indonesia. Kecuali kalau ini user itu kan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris yang jamak ditambahkan S. Bahasa Indonesia yang jamak perlu ini ditambahkan S? Enggak, Kak. Enggak. Tidak, Kak. Itu loh. Oke, itu ya namanya. Kelompok yang lain juga diperhatikan ya penambahan entitasnya. Jangan menggunakan kata kerja. Gunakanlah kata benda. Kalau misalnya bahasa Indonesia, ya gunakanlah bagaimana bahasa Indonesia menunjukkan jamak, kata yang jamak. Kalau pakai bahasa Inggris, bagaimana caranya menunjukkan yang jamak? Tuh. Oke. Baik, Kak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk dari saya kayaknya kami masih kurang mengerti, Kak, relational model itu gimana, Kak? Ini kalian udah melakukan relational model.
Kalau Oh, kalau IRD itu ini nggak akan nampak ini forensinya ini. Jadi cuma user kayak inilah ya, admin sama user. Nah itu cuma kayak inilah. Pokoknya ada relasi antara user sama admin, itu IRD. Nah, kalau relational model itu udah terlihat bukti dari relasi mereka. Nah, kayak user ke lapor. Bukti relasinya apa? Ada sih foreign key user di bagian laporan. Terus kalau misalnya dia many to many gitu kan, many to many gini. Nah, bukti relasinya itu apa? Muncullah tabel baru karena dari relasi many to many akan memunculkan tabel baru. Tuh. Oke, paham? Udah nggak paham, Kak. Maaf ya. Ya. Makasih banyak ya, Kak. Oke, Dek. Izin staf besar, Kak. Oke, Dek. Yang lain gimana? Izin jadi Kak, Kak, mungkin kelompok Sud. KLN. Apa? Aku aja, Beb. soalnya Iya, aku aja. siapanya? Aku. Oh iya guys. Izin share screen-nya, Kak. Oke, Dek. Yang ini, Kak, untuk IRD kami, Kak. Oke, coba dijelaskan, Dek. Sistem ini bakal gimana? Baik, Kak. Kalau sistem kami kan, Kak, kami mau buat sistem informasi dari kelompok tani. Jadi nanti petaninya itu dia bisa minjam barang dari si kelompok tani. Terus kami juga menyediakan untuk menu edukasi, Kak. Jadi di sini nanti ada kayak informasi cara bertani gitu, Kak. Terus nanti ini ada adminnya buat pengelola si akun dari setiap tahun sama mengelola edukasi, peminjaman, sama proyek tani gitu, Kak. Sorry, Dek, aku kurang nangkap. Gimana? Ya gini, Kak, kami itu kan, Kak, ada sistem informasi kelompok tani. Jadi nanti di dalamnya itu petani bisa meminjam barang dari si kelompok tani itu, Kak. Bisa minjam barang. Dalam websitenya itu nanti ada tempat edukasinya, peminjaman barangnya, terus bisa melihat proyek tani dari sekelompok yang udah dikerjain kelompok tani itu. Kayak gitu ya. Apa nih, Kak? Edukasi petani. Kenapa, Kak? Suara Kakak pelan kali, Kak. Jadi belum. Ini udah kuat ini suaraku? Udah, Kak. Oke. Nah, akun. Oh iya. Akun itu petani sama admin. Terus petani mengisi. Maksudnya mengisi itu apa? Peminjaman ini kan, Kak, kalau kita petaninya mau minjam, petaninya perlu ngisi data peminjaman gitu, Kak, kayak nama barang yang dipinjam, kayak form gitu, Kak, form peminjaman. Jadi untuk meminjam barang dia ngisi ngisi form peminjaman dulu, kayak nama barangnya apa, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian gitu, Kak. Oh, nggak lebih bagus kok bikin membuat Peminjaman, nama relasinya gitu, Kak? Iya. Jadi ya, Kak, boleh, Kak. entitas petani itu membuat data peminjaman gitu. Membuat data apa, Kak? Enggak membuat aja. Ya. Oke. Admin barang ini apa nih? Alat taninya itu, Kak. Nama menunya kami buat barang gitu, Kak, makanya di sini barang. Oke. Proyek tani ini apa nih? Proyek tani kan, Kak. Jadi si kelompok tani itu kan, Kak, ada buat proyek tani gitu, kayak Kak, ngerjain
proyek bawang gitu-gitu Kak. Jadi si petani bisa melihat proyek tani apa aja yang udah dikerjain si kelompok tani itu. Cuman melihat aja sih Kak itu Kak. Proyek tani yang dikerjakan oleh kelompok tani. Kenapa Kak? Kelompok tani itu apa? Kelompok tani di situ jadi adminnya Kak, pengurus kelompok taninya gitu Kak. Ah, Kenapa Kak? bentar aku jadi bingung. Jadi si admin itu pengurus kelompok tani. Iya, iya Kak. Kelompok tani ini itu nggak ada di sistem kalian. Kelompok tani. Gimana Kak? Aku jadi bingung, bentar. Kelompok tani ini terdiri atas siapa aja? Pengurusnya ya Kak? Nggak, kelompok tani Oh, izin Kak. ya. Jadi kelompok tani itu terdiri dari yang pengurusnya dan anggota-anggotanya Kak, gitu Kak. Jadi di sini nanti si pengurusnya itu jadi si admin gitu Kak. Terus jadi si anggota ini jadi usernya gitu Kak. Anggotanya user. Gunanya proyek tani ini untuk apa? Izin Kak, kalau proyek tani itu kan Kak sesuai requestan dari kalau kelompok anggota kelompok sama pengurusnya kemarin Kak. Jadi mereka kan itu kan udah berapa dalam kelompok tani mereka udah punya proyek. Jadi mereka pengennya proyek mereka itu ditampilkan dalam website ini Kak. Cuma dia untuk si apanya cuma melihat doang untuk si petaninya gitu Kak. Oh, ya. Satu proyek tani ini berarti anggota ini maksudnya petaninya kan? Gimana Kak? Bisa dulu Kak? Kan tadi kelompok tani itu terdiri pengurus sama anggota. Pengurus tadi si admin. Anggota ini petani. Iya Kak. Anggotanya jadi si petani itu Kak. Satu proyek itu bisa memiliki berapa anggota? Izin Kak, proyek di sini kan Kak, cuma kayak menampilkan ceritanya gimana proyek itu bisa terjadi Kak, cuma kayak narasi doang Kak. Jadi nggak ada gitu Kak ditampilkan anggota-anggota apa gitu di dalam proyek taninya Kak. Oh, nggak ada ya ditampilkan. Kalau misalnya nggak ada nih ditampilkan anggotanya, sama kayak tadi, ngapain dibikin melihat? Ngapain kalian simpan ininya, ID petaninya itu? Tadinya aku pikir kan kalian mau menampilkan nama-nama anggotanya. Setidaknya kalaupun nggak ditampilkan pun nama anggotanya, kalian menyimpan siapa-siapa aja anggota pada proyek ini gitu. Proyek A, siapa aja anggotanya. Jadi nggak harus ditampilkan sih, nggak harus ditampilkan. Tapi tetap didata, misalnya gitu. Nah, ini kalian mendata anggotanya atau enggak? Oh iya Kak, di data Kak. Didata juga. Berarti kalau didata satu proyek ini ada berapa anggota? Oh, kami mendata keseluruhan dari anggotanya Kak, bukan dari si proyek ini berapa anggota yang ikut Kak, gitu Kak. Hah? Gimana? Kalau mendata anggotanya kan Kak, kami mendata dari keseluruhan Kak, dari pengurus dulu sama anggotanya gitu Kak, bukan dari proyek tani ini anggotanya siapa-siapa aja gitu Kak. Dari keseluruhan pengurus sama anggota dari kelompok tani itu yang kami data Kak. Misalnya lah proyek nih, ada proyek A, nih kan? Ada proyek A, terus ada proyek B, ini kan? Nah, pengurus untuk proyek A sama pengurus untuk proyek B itu sama nggak? Atau bisa beda?
Gimana Kak? Bisa diulang Kak? Suara Kakak kurang jelas Kak. Kurang jelas ya? Jadi kan ini kan ada proyek A sama proyek B. Nah, proyek A itu pengurusnya sama nggak dengan proyek B? Ini Kak, kayaknya beda Kak. Soalnya itu kemarin saya lihat dari data-datanya untuk gimana ya bilangnya, mereka dibagi per seksi Kak. Jadi untuk seksi tanaman misalnya ini orangnya, untuk seksi pembangunan misalnya ini orang gitu Kak. Oke. Cuman pas di narasi proyek kemarin, pas kutanya sama pengurusnya itu Kak, yang mengurus proyeknya itu kemarin dikoordinasi sama si ketuanya aja Kak, sama pengurus-pengurusnya itu Kak. Jadi sama kayaknya Kak itu yang mengapai proyeknya itu Kak. Anggotanya sama nggak? Semua anggotanya Sama Kak. sama ya semua anggotanya. Berarti Sama Kak. ibaratkan Jadi setiap proyek kenapa? izin Kak, setiap proyeknya itu si ketua sama pengurusnya aja yang apa Kak, yang mengkoordinasikan Kak gitu. Nggak ada ikut si anggotanya gitu Kak. Iya, mengkoordinasi itu kan emang pengurus sama ini, anggotanya kan tinggal kerja gitu. Maksudku, misalnya si proyek Tani A ini, apakah semua petani yang didata ini itu mengerjakan setiap proyek? Jadi misalnya ada proyek A, pasti proyeknya kan banyak kan? Proyek A, proyek B, terus proyek C. Apakah semua petani ini mengerjakan proyek A, terus petani mengerjakan proyek B, petani ini mengerjakan proyek C, atau hanya sebagian petani aja? Jadi ada sebagian petani mengerjakan proyek A, petani sebagiannya lagi di B, sebagiannya lagi di C. Enggak, kemarin kayak apa Kak? Mereka semua gitu Kak, ngerjain gitu Kak. Oh, semua ya? Kerjasama juga. Iya Kak. Oke. Soalnya kalau misalnya dia sebagian, berarti relasi kalian ini salah. Relasinya harusnya many to many. Dan ini harusnya bisa memiliki. Ya itulah, memiliki. Susah ngerti. Itu. Kalau misalnya sebagian, tapi kalau misalnya kalian bilang semuanya, berarti nggak perlu ada relasi ini. Berarti dia kan emang hanya melihat kan? Kalau memang hanya melihat berarti nggak perlu ada relasi. Kalaupun kalian mau membuat relasinya, soalnya kan kalau misalnya kalian buat relasinya, di sini kan harus disimpan ID petani. Nah, sedangkan petani yang mengerjakan ID proyek A ini ternyata semuanya. Jadi duplikat nanti di datanya. Kan di datanya itu kalian nggak bisa membuat A, terus A, terus A, terus ini ID petaninya, ID petani pertama, ID petani kedua, ID petani ketiga. Kecuali kalau misalnya kalian mau menyimpan data anggotanya itu, ya berarti bukan sebagai foreign key. Foreign key itu kan cuma salah satu datanya. Foreign key itu kan harus ada yang terdapat di dalam tabel petani ini. Paham nggak maksudku gimana? Iya Kak, paham. Nah, kalau pokoknya kalau misalnya kalian ternyata mau menyimpan ini foreign key nggak akan jadi foreign key lah. Nah, kalau misalnya kalian tetap mau menyimpan data anggotanya, meskipun semua petani itu jadi anggota proyek ini, dia bukan sebagai foreign key, tapi sebagai atribut biasa. Jadi kalian bikinlah atributnya itu misalnya atribut anggota. Jadi di sini bukan ID petani lagi, tapi anggota misalnya. Anggota. Nah, anggota itu tipe datanya varchar, gitu kan? Jadi dia berupa teks.
berupa teks siapa aja nama-nama anggotanya itu. Jadi dia dalam satu tabel, satu baris data ini, nah, proyek A ini dia udah menyimpan semua data anggota-anggotanya. Kalau misalnya kalian tetap mau menyimpan data anggotanya, tapi kalau misalnya nggak usah disimpan data anggotanya, ya udah berarti ini nggak usah, karena petani ini hanya melihat. Ngerti nggak? Jadi dari si petani ke proyek tani nggak usah ada relasi gitu maksudnya, Kak? Iya deh, enggak. Karena kan dia hanya melihat kan, Ah iya, Kak. dan dia ternyata semua petani itu yang memiliki proyek tani itu kan. Iya, Kak. Jadi Kayak itu gini, Kak. iya. Hmm. Nah, Jadi, data gimana, oke. Proyek tani ini perlu nggak kalian data anggota-anggotanya? gimana, Wi? Wi? Tuh, kenapa Kak bisa dulu macet-macet Kak? Jaringanku kurang bagus Kak. Mencet phone lah. Wi? Jadi kan, Nah, di proyek tani ini pengurusnya kan kalian data nih, si adminnya gitu kan ceritanya. Nah, karena dia juga yang memasukkan ke sistem. Sekarang proyek tani ini perlu nggak kalian simpan data anggotanya? Kayaknya nggak usah lah Kak. Nggak perlu. Ya udah, kalau misalnya nggak perlu disimpan data anggotanya, ya udah berarti udah benar, udah pas. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kalian mau menyimpan data anggotanya, tambahkanlah satu atribut lagi, atribut anggota, tapi dalam bentuk teks. Jadi di dalam satu baris data itu udah kalian masukkanlah semua nama-namanya. Jadi nggak bentuk satu-satu apa lagi. sih, Kak? Kenapa deh? Nama anggotanya dalam bentuk apa, Kak bilang tadi? Dalam bentuk teks. Jadi bisa Teks. iya. Ah, iya. Nah, itu untuk proyek tani. Ya. Oke, selanjutnya peminjaman. Ini ada lagi nih melihat nih. Kenapa suka kali membuat relasi melihat? Ini. Oke. Ini juga dihapus, Kak? Nah, harus kita lihat dulu nih. Maksudnya edukasi ini apa? Apakah emang perlu kalian simpan ID petaninya? Edukasi kan, Kak. Jadi kayak petani ngakses di website itu ada menu edukasi untuk cara bertani cara bertani gitu, Kak. Jadi nanti ada beberapa topik isinya itu kayak kita juga ngakses di apa gitu, Kak, edukasi cara bertani yang baik gitu lah, Kak. Oh, Cuma berarti nggak perlu kan kalian simpan ID petaninya? Ya udah, siapa petani yang melihat edukasi itu kan nggak perlu kan? iya, Kak. Dihapus. Kenapa kalian suka kali membuat relasi melihat? Kami Ya, kayak meminjam barang, oke lah, siapa petani yang meminjam barang. Nah, ini relasinya nih. Satu petani bisa meminjam banyak barang gitu kan? Iya, Kak. Nah, satu barang itu apakah hanya boleh dipinjam oleh satu petani atau bisa banyak? Bisa banyak, Kak. Terus kenapa ini made apa one? Apa yang maksud kalian? Itulah, Kak, kemarin pas diskusi kan, Kak, kami kiranya kan, Kak, dari satu akun si petani itu bisa minjam barang gitu kemarin. Iya kan, dari akun petani, satu petani kan bisa minjam
satu atau banyak barang gitu kan. Iya Dia Kak. bisa minjem cangkul, bisa minjem apalagi pisau gitu kan. Iya Kak. Nah, cangkul itu bisa dipinjam oleh satu petani aja atau bisa banyak petani. Bisa banyak. Bisa banyak kan. Misalnya Iya. kayak kita nggak kan pinjam kelas juga. Nah, apa ya, kelasnya? Nah, kelas buku lah, buku di perpustakaan gitu. Satu buku emangnya misalnya buku matematika cuma bisa dipinjam oleh Silawi, nggak boleh lagi ada yang boleh pinjam itu. Jadi kalau misalnya udah dikembalikan Silawi pun ke perpustakaan, orang lain nggak boleh meminjam itu, kan enggak kan? Iya Kak. Bisa juga dipinjam sama yang lain kan, tapi udah dikembalikan. Jadi many to many lah ini ya Kak. Iyalah. Nah, kalau many to many apa yang terjadi? Muncul tabel baru Kak. Yes. Buat tabel baru aja lagi ya. Ya tunggu bentar. Oh. Berarti di sini peminjaman gitu Kak. Berarti ini. Nah, ini peminjaman apa nih? Iya Kak, peminjaman barang sih ini Kak. Nah, lah kalian mendata peminjaman barang, tapi tidak ada data barang yang dipinjam di sini. Cuma Gimana Kak? kalian mendata peminjaman barang, tapi nama barang itu kalian data gini. Harusnya kan dia berelasi gini dong. Oh iya Kak. Ini gitu lah, ini gak usah bikin entitas baru ini di sini. Ini bikin di sini. Oh ya pindahin aja. Atau setidaknya peminjamannya berelasi dengan barang. Ya kalian lah yang perhatikan itu ya. Proyek taninya di bawahin aja. Ya, bentar Kak. Tadi relasi admin ke peminjaman, Peminjaman tadi mengelola Kak. maksudnya mau kalau Admin kan Kak, soalnya kan Kak di peminjaman itu nggak bakal ada situasi nanti si admin nggak meng-ACC peminjaman itu Kak. Kalau semisal apanya nggak ada kan, Kak barangnya udah nggak ada lagi gitu Kak. berarti harusnya adalah statusnya. Kenapa Kak? Status peminjamannya. Status. Iya kan kalau misalnya ini ditolak gimana caranya? Ini atributnya yang mana yang menunjukkan dia ditolak atau diterima atau diapain? Oh iya ya. Tapi ya Kak. Aduh. Jadi tadi di sini petani. Ke peminjaman. Bentar Kak. Di back aja tadi udah aku hapus relasinya. Iya, udah nanti. One to one. Salah Kak. Nah. Nah, karena dia sudah berelasi ke barang, berarti ini nama barangnya nggak perlu kalian taruh. Cukup ID barangnya aja. ID. ID barang. Ini kah? Jadi foreign key kan nanti dia berelasi. Kenapa Kak? Jadi foreign key. Oh. Foreign key. Terus ini. Oh, status tadi Kak, di mana tadi itu Kak? Di barang ya Kak? Di peminjaman lah.
Peminjaman. Kan di peminjaman ya terjadi apakah dia diterima atau enggak. Hmm. Hmm. Foreign key-nya, Dek. Foreign key barang. Foreign key barang. Kenapa, Kak? Foreign key barang belum ada. Dek. Ini kan berelasi. ID. Kalau berelasi kan ada foreign key. Oh, ID barang maksudnya, Kak? Iya. ID data. Ini ID. Kenapa? Bingung. Kenapa itu, Dek? Mbak, ID datanya. Hmm. Kenapa? Apa yang gue bingungkan? Ini harusnya ID peminjaman. Ya, ID peminjaman. Tapi nggak peminjam. Dia udah ini kan. ID barang terus. Udah, Kak. Oke. Oke, coba ke sebelah kiri lagi, geser ke kiri. Oke, udah. Berarti udah pas ya ini semua. Tuh ini admin. Ini nama relasinya. Ini alamat apa, Dek? Alamat ini, Kak? Iya. Oh, alamat si petaninya, Kak. Loh, ngapain di data lagi? Kan udah ada dari sini. Oh, iya. Itu kan kalau misalnya kita mau mencari alamat si petani, dari foreign key itu kita dapatkan. Gini. Iya. Kan bisa select where gitu kan. Oke. Oke. Udah pas ini kan, Kak? Udah, Dek. Status Pas ya? ini enum. Iya, Kak. Oke. Oke, udah pas. Oke. Makasih ya, Kak. Oke, Dek. Izin stop share ya, Kak. Oke, silahkan. Ini kalian ada ini kelas lagi jam 10? Ada, Kak. PA, Kak. Ada. Oh, ada ya. Oke. Yang kelompok lain gimana nih? Kita lanjut ke ini, ke sesi berikutnya. Iya, Kak. Tadi kelompok berapa, Dek? Kelompok 1, Kak. Kelompok 1 ya. Ya. Oke. Oke lah. Gimana ya? Kalau misalnya berarti yang kelompok lain kalau misalnya mau
konsultasi ini lagi, IRD lagi, kita lanjut ke ini ya, ke sesi praktikum berikutnya lah ya. Baik, Kak. Oke. Berarti sesi hari ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kerjasamanya semua. Selamat pagi. Bagi Bagi